Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi saya kemarin tentang sistem urologi yang Pak Agus kemarin menjelaskan sekilas tentang pendahuluan fungsi dari anatomi dan fisiologi dari ginjal ya. Oke. Lanjut ke sistem laboratorium ya. Jadi laboratorium fungsi dari sistem perkemihan ya, ini labnya ya. Ini perlu Anda ketahui bahwa untuk menegakkan sebuah diagnosa ini perlu adanya pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik ya. Nah, pemeriksaan laboratorium itu diantaranya bahannya ada beberapa macam ya, untuk sampling spesimennya ya, istilahnya spesimen ya. Nah, spesimennya itu meliputi darah ya, meliputi darah. Nah, diantaranya adalah darah ya, ada urin, ada feses ya, ada juga tambahan mungkin sputum ya, sputum atau istilahnya air ludah ya. Sputum bisa tenggorokan, bisa dari hidung ya, dan macam-macam sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan laboratorium itu. Nah, khusus untuk fungsi dari sistem urologi ya, kalau kita tahu, ini ada beberapa pemeriksaan ya. Di sini kalau bisa Anda lihat, ini mulai dari hematologi. Hematologi ini adalah darah ya, mulai dari, saya perbesar ini ya biar tampak. Hematologi itu mulai dari hemoglobin, Hb, laju endap darah, leukosit, hitung jenis ya. Hemoglobin ini adalah Hb ya, Hb dalam tubuh kita. Hb ini fungsinya untuk membawa oksigen ya, ada di dalam sel darah merah atau eritrosit ya, eritrosit. LED itu laju endap darah ya. Jadi LED itu kepanjangan dari laju endap darah ya, LED ya, LED. Laju endap darah. Jadi kecepatan darah untuk mengendap. Nah, ini kalau LD-nya tinggi, ini berarti ada tanda-tanda infeksi ya. Ada tanda-tanda infeksi. Kembali lagi ke sini ya, ini nanti ada hitung jenis ya, monosit, limfosit ya, monosit, granulosit. Ada PCV, paxel volume ya. Paxel volume ini untuk melihat pak itu padat, sel volume, jadi kepadatan sel darah dibandingkan dengan plasma. Semakin nanti plasmanya banyak, berarti zat padatnya darah itu semakin berkurang. Ini berarti menandakan perdarahan hebat ya. Contohnya pada kasus demam berdarah. Ada juga trombosit. Nah, trombosit itu sel pembeku darah ya, eritrosit sel darah merah. Normalnya atau trombosit itu, ini harga nilai rujukannya adalah 150.000 sampai 500.000 ya. Kalau trombosit, sedangkan eritrosit itu 4 juta ya. 4 juta ya. 4 juta sampai 5 juta untuk jumlah eritrosit. Lah, urinalisis, nah ini bahannya urin ya. Bahannya urin itu mulai dari warna ya, terus kejernihan, kekeruhan ya, berat jenis, pH. Nah, ini biasanya di sampelnya adalah ini ya, sampelnya adalah urin ya, itu sampelnya urin. Ini ada mulai dari warna, terus kekeruhan, berat jenis ya, pH. Kalau warnanya gelap, keruh, atau warnanya merah berarti darah ya. Normalnya kuning jernih, kekeruhan jernih.
pH itu keasaman ya 4,75 sampai 7,5. Protein, ya, protein itu menandakan bahwa tadi itu di fungsi glomerulus, kalau glomerulusnya jebol rusak, maka protein, glukosa, eritrosit bisa keluar melalui urin. Ini urinalisa ini samplingnya ini adalah urin ya. Urin. Kalau hematologi yang di atas ini ya, hematologi ini samplingnya adalah darah ini ya. Ini ya, samplingnya darah ya. Baik, kita lanjutkan. Selain fungsi dari urinalisis, menganalisis konten dari urin, itu juga melihat fungsi dari ginjal ya. Fungsi dari ginjal ini. Jadi kita lihat bahwa fungsi ginjal ini adalah sebagai pembuang metabolisme was atau hasil kotoran hasil metabolisme. Jadi kalau kita lihat ini untuk mengekskresi ya, ekskresi ya, metabolic waste ya, atau metabolic waste atau kotoran hasil metabolik. Lah, kotoran hasil metabolik itu yang terbesar itu adalah urea dan kreatinin. Urea dan kreatinin. Kalau urea, saya nyebut urea ya. Urea itu hasil dari metabolisme protein ya. Protein. Dan sifatnya adalah asam ya. Maka nanti kalau pasiennya tidak bisa mengeluarkan urea, berarti pasien dalam kondisi asam atau disebut juga dengan asidosis ya. Asidosis. Nggak boleh terlalu asam tubuh itu. Nah, lanjut, kreatinin ini adalah hasil metabolisme otot ya, di otot ya. Jadi otot untuk pergerakan, untuk mengangkat beban dan lain sebagainya, itu hasil metabolisme adalah kreatinin. Nah, ureum dan kreatinin itu indikasi dari jumlahnya itu mengindikasikan fungsi dari ginjal. Kalau jumlahnya tinggi di dalam darah, maka fungsi ginjalnya itu jelek ya, karena dia tidak berhasil untuk membuang urea dan kreatinin. Selain itu juga dilihat nanti kadar elektrolitnya. Kalau kita lihat sini kadar elektrolit ya. Elektrolit ini mulai dari natrium ya, klorida, kalium ya. Na ini plus, Cl itu min ya, kalium itu plus ya. Ini kadar elektrolitnya perlu dilihat. Ini memperlihatkan apa? Ketika kadar elektrolit ini di dalam tubuh itu turun ya, maka ginjal ini mungkin mengalami kerja yang luar biasa untuk mengeluarkan urin. Contohnya pada kasus diabetes ya. Pada kasus diare ya. Diabetes itu kenapa banyak kencing? Karena kadar glukosa yang tinggi di dalam darah. Nanti di sesi yang lain saya jelaskan mengapa kadar glukosa tinggi dalam darah. Ini karena kekurangan insulin. Jadi insulin itu merubah glukosa menjadi glikogen dalam otot. Nah, ketika glukosa itu di dalam tubuh tidak bisa dirubah menjadi glikogen karena insulin yang menurun, itu mengakibatkan glukosa dalam darah tinggi. Nah, ketika glukosa dalam darah tinggi, maka ginjal berusaha untuk mengeluarkan glukosa itu. Nah, maka terjadi namanya poliuri atau banyak kencing ya. Nah, poliuri inilah atau diuresis osmotik istilahnya, itu mengakibatkan elektrolit di dalam cairan tubuh kita menjadi berkurang atau keluar. Bisa hiponatremi,
hipokalemi ya, bisa kekurangan natrium atau kekurangan kalium. Kita lanjutkan, ini profil lipid dan lain-lain, nanti fungsi hati, ini faal dari hati ya, ini sekalian saya jelaskan ya, ada SGPT, ada SGOT ya, ada bilirubin. Ini nanti kalau ada pertanyaan ya, di kolom chat ya, di komentar di YouTube saya bisa disampaikan di situ. Baik, saya lanjutkan. Nah, urinary system ini atau sistem perkemihan ini nanti tugas dari seorang perawat itu apa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Di antaranya yang perlu saya sampaikan sebagai peran kolaborasi, ini yang pertama adalah ginjal. Nah, ketika terjadi kerusakan ginjal maka perlu dilakukan hemodialisa atau cuci darah ya istilahnya ya. Nah, cuci darah. Kalau istilah tradisionalnya seperti itu, istilah orang awamnya cuci darah. Ada juga peritoneal dialisis. Ya, peritoneal dialisis itu sekilas tentang cuci darah saya sampaikan. Itu adalah kalau ini pembuluh darah ya, arteri gitu ya. Arteri itu coblos, terus ini vena ya. Nah, darah dari arteri itu masuk ke dalam mesin hemodialiser ya. Hemodialiser. Jadi mesin pengganti dari fungsi ginjal. Terus setelah dicuci dia kembali lagi darah vena. Ya, maka di sini biasanya ada tempat ya, dibuka sekalian, dikasih selang. Ya, itu namanya avesan ya. Arteriovenasan. Avesan. Itu cuci darah seperti itu. Membuang apa ya, seperti saya sampaikan tadi, membuang metabolic waste ya, urium, kreatinin, bahkan membuang zat-zat toksik yang lain ya, tapi terutama di dalam tubuh adalah urium dan kreatinin. Nah, kalau peritoneal dialisis, ini ada lagi istilah peritoneal dialisis. Ini modelnya adalah kalau ini perut ya, perut. Nah, ini umbilikus. Nah, di sini ada usus ya. Usus. Ada rektum gitu. Ini dibungkus oleh peritoneum ya, pembungkus usus. Nah, ini caranya, cairan dialisat seperti infus itu ya, dimasukkan ke dalam usus, dicoblos nih ya. Nah, setelah itu dia dikeluarkan di dalam tabung ya. Nah, ini. Jadi cairan mengalir di sini, terus mencuci cairan yang ada di abdomen, di dalam peritoneum, terus dia akan mengalir keluar. Itu namanya peritoneal dialisis dan perlu jasa seorang perawat untuk memasang dan mengontrol ya peritoneal dialisis ya. Lanjut kegiatan kita, yang pertama adalah ketika ini kandung kemih ya, orang nggak bisa kencing tadi ya, seperti yang saya sampaikan, itu biasanya dilakukan suprapubik kateter ya, kalau terjadi buntunya uretra atau kandung kemih ya, dicoblos ya. Nah, jadi suprapubik kateter kalau saya gambarkan seperti ini ya, ini berarti perut ya, perut, terus ini kandung kemih ya. Sini uretra ya pada laki-laki, saya gambarkan ini penis ya, pada laki-laki ini glandnya. Nah, ini ketika dia itu buntu oleh batu atau tumor, maka dia akan dicoblos di sini. Nah, setelah dicoblos, terus pasang kateter ya, kateter keluar. Nah, ini kateter
terus ini ada di sini ada balonnya ya, ada balon kateter. Ini contoh dari suprapubik ya, suprapubik was. Terus kateter ya, jelas kateter. Saya gambarkan seperti ini kalau kateter. Jadi nah ini penis ini ya. Nah ini gini. Nah kalau ini kandung kemih, ini uretra. Nah, maka ini dimasuki kateter ya, dimasuki kateter di sini. Ini kateternya. Nah, terus ini nanti ada balonnya ya. Nah, kateter gini, selangnya ada dua, ada selang pengunci, ada selang yang menuju ke urin bag ya, atau tas urin. Nah, di sini urobag namanya, urin bag ya. Ini kateter ya, kateter. Terus juga ada namanya kondom kateter ya. Kondom kateter itu modelnya seperti ini. Nah, kalau ini penis ya. Nah, terus ini dikasih kondom ya, kayak kondom gitu. Nah, terus ini kateter. Nah, terus ini di dalam apa, urin bag ya, dalam urin bag ya, sama dengan yang kateter jenis apa dower ya, urin bag. Ini namanya kondom, kondom kateter ya. Baik, CIC itu clean intermittent catheterization ya, CIC. Jadi saya menjelaskan CIC sini ya, CIC ini adalah ketika ini katakanlah penis itu ya. Nah, ini gini lah dia, ini kandung kemih. Maka kita tahu tulang belakang ya, tulang belakang, tulang ekor. Nah, ini ya, ini ketika dia terjadi trauma ya, terjadi trauma, saya gambarkan yang jelas. Terjadi trauma ya, sini ya, terjadi patah, maka sarafnya ini, saraf ke kandung kemih ini ya, dia akan putus. Nah, ketika putus, maka kandung kemih ini ya, tidak bisa mengeluarkan kencing ya, sehingga dia ketika kandung kemihnya itu sudah penuh, bengkak penuh, maka dia akan dikateter, masukkan kateter. Habis itu dilepas lagi, masukkan kateter lagi. Makanya namanya clean intermittent catheterization atau KUB ya, kateterisasi urin bersih ya, KUB ya, kateterisasi urin ya, bersih ya, tidak usah steril ini alatnya pada kasus selamanya ya, selamanya, karena dia sudah putus sarafnya. Lanjut, senam Kegel itu senam untuk penguatan bokong ya, daerah bokong dengan mengangkat bokong ya, senam Kegel. Ada lagi bladder training ya, bladder training. Jadi bladder training itu merupakan apa, latihan ya, latihan kandung kemih untuk menahan kencing, bladder training. Caranya kalau ini kateter gitu ya, kateter, nah, ada dua ini, maka dia nanti ditali dengan karet. Ketika dia ingin kencing,
maka karetnya dibuka. Ketika dia nggak ingin kencing, karetnya ditutup, ditali dengan karet. Ini untuk melatih pengembangan dan pengempisan dari kandung kemih. Itu namanya adalah bladder training ya. Mengapa kok perlu dilatih? Ketika nanti kateter langsung dilepas, maka sphincter dari kandung kemih itu akan terbuka ya, karena dicoplos oleh kateter. Sehingga ketika dilepas dia nggak bisa kembali, harus dilatih ya. Menahan kencing terus dilepas, menahan kencing dilepas. Kalau langsung dilepas dia nanti akan ngompol ya, inkontinensia urin ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita bicara tentang fungsi dari ginjal ya. Fungsi dari ginjal. Jadi fungsi dari ginjal yang pertama itu adalah excrete waste foreign substance ya. Jadi mengeluarkan kotoran dan substansi foreign itu asing ya. Bahan-bahan asing dalam tubuh such as nitrogen, toksin dan drug obat ya. Makanya di farmakologi itu ada namanya fase ekskresi ya. Farmaseutik, farmakokinetik ya. Farmakokinetik itu ada 3 ya. Mulai dari pemecahan, distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Farmaseutik, farmakokinetik, farmakodinamik ya. Farmakokinetik adalah mulai dari metabolisme, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Salah satu ekskresinya itu adalah melalui ginjal ya. Seperti itu. Nah, urinalisis ini yang saya sampaikan tadi perlu pemeriksaan ini ya. Ada bun dan kreatinin ya. Jadi nitrogen itu asam sehingga perlu diekskresikan. Di dalam ginjal itu keasaman ini bisa dibasakan ya. Jadi asam basa itu harus seimbang, tidak boleh terlalu asam atau tidak boleh terlalu basa di dalam tubuh itu. Maka ketika tubuh itu asam, maka ginjal memproduksi namanya bikarbonat. Jadi salah satu fungsi dari ginjal itu adalah menyeimbangkan asam basa. Dengan bagaimana? Dengan mengekskresikan asam, nitrogen, mengeluarkan nitrogen dari dalam tubuh dan memproduksi basa, bikarbonat di dalam tubuh, sehingga asam basa itu flat balance ya, seimbang ya. Kalau terjadi asam maka disuntik bikarbonat ya, nabik namanya obatnya, natrium bikarbonat, melon ya, terkenal dengan mereknya ya. Kalau nitrogen Pak, nitrogen ya dikeluarkan melalui meningkatkan produksi urin ya, pemberian obat diuretika ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah the function of the urinary system is maintain blood osmolarity. Ya, artinya adalah mempertahankan osmolaritas. Osmolarity itu adalah kepekatan, kekentalan darah ya. Kekentalan darah. Nah, yang pertama, darah itu bisa encer kalau airnya banyak. Maka untuk mempertahankan atau mengeluarkannya itu adalah fungsi ginjal ya. Bekerja sama dengan apa? Ya, kalau fungsinya menyerap itu adalah fungsi dari tubulus. Tetapi kalau banyak diserap berarti kencingnya berkurang ya. Kalau tidak banyak diserap, direabsorpsi berarti kencingnya banyak ya. Nah, obat untuk meningkatkan kencing itu adalah diuretik hormon. Hormon ya, bukan obat, maaf. Kalau untuk mengurangi kencing itu adalah ADH, anti diuretik, hormon yang diproduksi oleh hipofise posterior ya. Lanjut, regulasi dari blood ion composition. Jadi komposisi dari
darah itu dipengaruhi oleh ginjal juga dengan memproduksi hormon eritropoietin ya. Eritropoietin. Eritropoietin ini merangsang sistem RES ya, reticuloendothelial system. RES itu apa saja? Saya tulis di sini ya. Sistem RES ya. Jadi tubuh itu memproduksi darah itu di sistem RES ya. RES atau reticuloendothelial ya. Endothelial system ya. Jadi sistem untuk memproduksi sel darah. Di mana aja itu di liver, ya, sumsum tulang belakang, ya, STB, dan limpa. Ini perlu Anda ketahui ya. Orang-orang dengan kelainan darah ya ini yang rusak ya. Livernya, sumsum tulang belakangnya, dan limpa. Eritropoietin itu mempengaruhi produksi sel darah merah, sehingga ketika orang itu gagal ginjal ya yang jelas mesti terjadi anemia karena kekurangan sel darah merah ya. Lanjut, ini adalah regulate blood glucose. Jadi mempertahankan keseimbangan glukosa darah dengan cara untuk ginjal mengekskresikan glukosa, mengeluarkan glukosa pada kasus-kasus diabetes. Tetapi ini tidak boleh secara terus-menerus, karena kalau secara terus-menerus maka glomerulusnya menjadi rusak ya, atau glomerulopati diabetikum. Maka komplikasi terakhir dari diabetes ini adalah gagal ginjal ya. Seperti itu. Oke. Dari fungsi ini, excrete waste and foreign substance and maintain blood osmolarity. There are many kind of sign and symptom from the patient, exactly because two of function of the urinary system, excrete waste and maintain blood osmolarity. What is that? Yang pertama yang jelas, ketika nitrogen, toksin, dan drag itu tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuh, maka tubuh bisa mengalami keracunan. Nitrogen itu gangguan keseimbangan asam basa. Kalau maintain blood osmolarity, antidiuretik hormon ya, untuk maintain water balance, kalau dia itu tidak bisa mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, maka terjadi penumpukan cairan dalam tubuh atau udem ya. Yang paling bahaya adalah udem di paru-paru ya, bisa sesak pasiennya. Eritropoietin ketika berkurang, maka pasien menjadi kekurangan sel darah merah, akhirnya terjadi anemi ya. Anemi kalau kita lihat di sini konjungtivanya itu pucat ya. Pucat berarti kekurangan sel darah merah ya. Pemeriksaannya HB, hemoglobinnya menurun. Juga glukosa, ketika glukosa tidak bisa dikeluarkan, maka terjadi penumpukan glukosa di dalam darah atau diabetes ya. Hiperglikemi atau diabetes. Oke, next kita lanjutkan. Ya, ini pelan-pelan saja biar dipahami oleh Anda semuanya bahwa endocrine system control blood osmolarity itu seperti ini. Jadi dipengaruhi oleh beberapa hormon ya. Di antaranya adalah ini ada hormon Ada ADH ya. Ada antidiuretik hormon. Ya, ini ADH ya. Antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon itu diproduksi oleh apa? Oleh kelenjar pituitari ya. Oleh kelenjar hipotalamus ya. Ini memproduksi ADH, sehingga ADH ini bisa meningkatkan reabsorpsi air. Ketika air banyak diserap oleh tubuh, maka kencingnya menjadi menurun. Kalau kencingnya menurun ya,
maka osmolaritasnya darah menjadi meningkat, lebih encer ya. Osmolaritasnya kekentalannya menurun ya, lebih encer ya. Sehingga ketika peningkatan reabsorpsi air ya, osmolaritasnya itu menjadi meningkat, lebih encer ya, seperti itu. Nah, pada kasus ketika reabsorpsi airnya itu menurun, pada reabsorpsi airnya itu meningkat ya, kita butuh air banyak, maka ada reaksi haus ya, karena juga pengaruh dari nefron. Oke. Selain itu ada proses namanya RAA pump, renin angiotensin aldosteron pump, atau pompa renin angiotensin aldosteron ya. Jadi fungsi ini adalah untuk mempertahankan tekanan darah di dalam tubuh. Ya, kejadiannya bagaimana kalau kita lihat di sini? Ini ada nefron, fungsi dan nefron. Ini kelenjar adrenal ya. Ada di atas ginjal ini kelenjarnya. Ya, dan juga liver atau hati ya. Oke. Prosesnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat prosesnya seperti ini. Jadi ketika tekanan darahnya itu turun ya, maka terjadi penurunan RBF atau renal blood flow, aliran darah ke dalam ginjal. Ketika aliran darah dalam ginjal, maka sel juxtaglomerulus JG, kalau kita lihat gambarnya di sini ya, JG ini. Nah, ini akan mengeluarkan hormon renin namanya. Nah, selanjutnya hati itu memproduksi angiotensinogen. Angiotensinogen oleh renin itu dirubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini oleh converting enzyme CE ya, dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 itu merangsang kelenjar adrenal ya, kelenjar ini adrenal di atas ginjal, atau disebut juga dengan kelenjar suprarenal ya, suprarenal, itu mengeluarkan hormon namanya aldosteron ya. Aldosteron ini efeknya adalah ya, kalau kita lihat efeknya ini meretensi ya, menahan air ya, retensi itu menahan air dan natrium, sehingga kalau air dan natriumnya ditahan, maka terjadi peningkatan tekanan darah ya. Ibarat selang itu, kalau airnya meningkat maka tekanannya juga meningkat. Inilah mengapa ketika tekanan darah turun menjadi meningkat, karena fungsi dari RAA pump tadi itu, renin angiotensin aldosteron pump. Pada farmakologi itu ada obat untuk mengurangi tekanan darah. Caranya bagaimana? Untuk memotong ini, converting enzimnya itu dihilangkan. Caranya diberi obat namanya obatnya adalah captopril ya. Captopril itu untuk inhibitor ya. Inhibitor itu mengurangi converting enzim ya. Kalau ikan AC inhibitor, anti converting enzim inhibitor ya. Sehingga orang yang minum captopril tekanan darahnya nggak bisa naik. Kenapa? Karena AT1 tidak bisa menjadi AT2, angiotensin 1 tidak bisa menjadi angiotensin 2. Baik,
Kita lanjutkan tadi RA pump ya, fungsi yang RA pump untuk regulate blood volume ya, efek blood pressure ya, yang mempengaruhi tekanan darah dengan cara mengeliminasi air ya. Eliminasi air itu ada 3 proses ya, seperti saya sampaikan tadi, adalah filtrasi ya, ada filtrasi, ini ada filtrasi, reabsorpsi sama ekskresi. Filtrasi itu ada di glomerulus ya, glomerulus saya gambarkan sekali lagi gini ya. Nah, ini kapsula Bowman, terus ini ada tubulus, contortus proximal, lengkung Hendel, tubulus contortus distal ya, terus colligentes. Nah, ini di sini nih, ini glomerulus ya. Dia menyaring darah dari arterial afferent, ini efferent. Ini filtrasi. Reabsorpsinya di mana? Reabsorpsinya di sini, di tubulus ya, sini. Nah, ekskresinya di tubulus colligentes di sini. Ini fungsi dari maintain blood volume, water volume dengan cara mengekskresikan air ya. Juga RA pump ya. Regulate blood pressure tadi renin ya, RA pump tadi sudah saya jelaskan. Renin, angiotensin, aldosteron pump ya, pompa renin, angiotensin, aldosteron untuk meningkatkan tekanan darah. Oke, next. RA pump saya kira ini ya bisa Anda pelajari yang saya jelaskan tadi, mulai dari dehidrasi, menurunkan tekanan darah ya, menurunkan tekanan darah di dalam ginjal, merangsang juxtaglomerulus sehingga memproduksi renin merubah angiotensinogen oleh liver ya menjadi AT1 oleh converting enzim yang diproduksi oleh paru-paru, angiotensin converting enzim ACE menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 mengakibatkan vasokonstriksi arteriol, tekanan darah meningkat ya, juga merangsang korteks adrenal mengeluarkan aldosteron, meningkatkan kalium, ekstraseluler cairan, meningkatkan aldosteron ya, meretensi air, increase natrium, water reabsorption, increase secretion of kalium hidrogen into urine, akhirnya tekanan darahnya meningkat. Nah, ini ujung-ujungnya meningkat ya. Jadi dari dehidrasi, tekanan darah turun atau perdarahan, jadi tekanan darahnya meningkat. Kalau tidak ada proses ini ya orang langsung terjadi hipotensi dan meninggal ya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi masih di captopril tadi ya, diuretika. Ini ada obat-obat diuretik untuk mengeluarkan kencing ya, ada lasik, furosemid, ACT, contohnya seperti itu. Nah, tadi the function of the renal system regulate blood pH by maintaining proper balance between acid and base ya, antara asam dan basa ya, dengan bagaimana mengekskresikan hidrogen dan memproduksi HCO3- atau bikarbonat sehingga tidak terjadi asidosis dan alkalosis. Ini penting sekali ya. Ini fosfat buffer system ya, saya kira tidak terlalu penting, ini hanya proses ya di dalam mempertahankan fosfat. Eritropoietin tadi untuk menstimulasi produksi sel darah merah dan juga aktivasi vitamin D ini untuk mereabsorpsi ini dari stomach ya, blood ini juga fungsi dari ginjal. Jadi mengizinkan kalsium uptake ya, kalsium itu dikeluarkan melalui ginjal, maka dia dipertahankan kalsiumnya sehingga dia bisa menyerap vitamin D di dalam saluran pencernaan atau usus ya. Seperti itu. Ini fungsi ginjal juga.
Maka orang dengan gangguan faal ginjal, ya kalsiumnya menurun, bisa terjadi patah tulang patologis ya. Ini vitamin D diaktifasi oleh sinar matahari ya. Ini ginjal juga berperan di dalam mempertahankan ini kalsium ini. Oke, terus ini sumsum tulang ya, sumsum tulang belakang tadi, sistem rest tadi ya, bone marrow atau sumsum tulang untuk mempertahankan kadar darah ya merah atau eritrosit. Oke, lanjut. Ini masih banyak lagi ya, tadi ada fungsi hormon eritropoietin, ada renin ya. Juga di situ fungsi dari aldosteron, kelenjar suprarena, ada paratiroid ya, vasopresin itu juga berfungsi dalam endokrin ginjal. Oke, ini organnya saya kira sudah jelas tadi, yang mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, ya ada uretra di sini. Di sini kalau laki-laki ada kelenjar prostat ya. Oke, uretra laki-laki itu lebih panjang daripada uretra wanita, sehingga wanita mudah sekali terjadi ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, ini adalah region of the kidney ya. Jadi ginjal itu kalau saya gambarkan di sini ya, ini ada namanya kortek ya, pinggir. Ini isinya adalah glomerulus ya. Terus setelah itu medula di sini. Ini sini tubulus ya. Kalau kita lihat ini ada apa? Seperti selang yang banyak sekali. Nah, ini tubulus. Fungsinya untuk membuang cairan, tubulus Golgi-Gentes. Terus setelah itu ini ada kalik mayor, kalik minor, nanti menetes di sini kayak saluran-saluran gitu ya, mengumpul di dalam pelvis renalis ini. Nah, terus setelah itu dibuang melalui ureter ya. Seperti itu. Nah, inilah di pelvis renalis itu rawan terjadi batu ya. Terjadi batu atau disebut juga dengan urolithiasis ya. Urolithiasis. Urolithiasis. Nah, ini di dalam ginjal ini fungsinya bisa digantikan dengan mesin hemodialisa, tapi ya mahal dan harus dilakukan secara rutin. Ya, oke. Kita lanjut. Ya. Ini ada renal piramid ya. Ada renal kolum, ada kalik mayor, kalik minor tadi yang saya sebutkan. Kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau ini ada ginjal gitu, gini saya gambarkan besar biar nampak ya. Nah, sini terus ini ureternya. Di sini itu ada ini kalik minor, kalik mayor, lengkungan ya, lengkungan besar, ada lengkungan kecil ya, seperti itu. Terus ada piramid itu begini. Nah, ginjal itu modelnya gini. Nah, jadi gini. Kenapa berbentuk piramid ini? Karena kumpulan dari tubulus-tubulus ya. Nah, ini disebut dengan piramid ginjal. Modelnya seperti piramid gini lah. Nah, gini ya. Itu. Ini ada tubulus-tubulusnya yang keluar. Ada kalik mayor, kalik minor. Oke, baik. Lanjut. Ya ini ya. Ini ada kortek, ada medula, ini tubulus-tubulus tadi, kalik mayor, kalik minor, pelvis renalis, ureter. Ya. Ini nefron, ada glomerulus, tubulus, ya, tubulus ini. Nah, di sini lengkungan le,
tubulus contortus proximal, ini distal ya, terus tubulus polygentes ini terus sekali mana menata sebagai urin ya, kencing gitu. Ini blood flow-nya ya, blood flow of the kidney. Caranya mulai dari aorta ya, pembuluh darah besar dalam tubuh, arteria renalis ya, terus interlobar sampai arteriole afferent, terus ke glomerulus arteriole afferent, kembali ke dalam vena, akhirnya di vena cava inferior ya, seperti itu. Ini peredaran darah dalam ginjal ya. Tadi sudah saya jelaskan ini untuk basicnya. Oke. Nah ini gambarnya ya, arteriole afferent terus di dalam ginjal. Arteriole afferent ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kembali ke tubuh lagi ya. Baik, ya yang lain-lain saya kira sementara itu ada beberapa yang dasar yang saya sampaikan tadi ya, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya adalah bagaimana kita memahami tentang fungsi dari ginjal. Lanjut, ureter. Jadi ini ureter adalah penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Ureter ini ya, urinary bladder dan uretra. Nah ini kandung kemih. Ini ada trigonum. Jadi ada segitiga ini. Ketika ini air kencingnya itu sudah ya, mengumpul sekitar 200 cc, maka trigonum ini akan terdesak ya, terdesak sehingga ada sensasi kencing ya, sensasi kencing. Nah, sensasi kencing. Dan di laki-laki ini ada kelenjar prostat ya di sini. Ya, di kelenjar prostat. Jadi kalau ada prostat membesar atau BPH ya, benigna prostat hipertrofi, benigna ya, prostat hipertrofi, maka terjadi buntunya saluran kemih. Inilah sphincter uretra yang saya sebutkan tadi. Ketika ini dipasang kateter ya, maka sphincter ini akan terbuka terus. Maka harus dilatih dengan bladder training namanya ya. Oke, baik. Lanjut ya. Oke, uretra untuk menghubungkan antara thin wall tube that carries urine from the urinary bladder to the outside of the body by peristalsis ya. Jadi uretra ini adalah untuk menyalurkan dari kandung kemih. Kalau saya gambarkan ini kandung kemih gitu, nah gini, terus keluar ya, keluar melalui peristaltik ya, ada tekanannya ya, seperti itu. Release of urine is controlled by two sphincter, internal urethra sphincter dan external urethra sphincter ya, involuntary dan voluntary, sadar dan tidak sadar. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa Anda tulis di kolom chat. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.